Selamat datang kembali di Alfarizi, kanal yang menemani Anda bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali dituntut untuk memiliki semua jawaban, di rapat, di kantor, bahkan di rumah. Kita merasa harus tampil sebagai seorang ahli. Kita berpikir bahwa seorang pemimpin hebat adalah orang yang paling tahu dan yang selalu punya solusi di ujung lidahnya. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa asumsi itu keliru? Bagaimana jika kunci kepemimpinan yang paling berdampak bukanlah tentang memberi jawaban, melainkan tentang mengajukan pertanyaan? Hari ini kita akan membongkar sebuah paradigma fundamental dalam kepemimpinan bersama seorang maestro di bidang ini, yakni adalah John C. Maxwell, melalui bukunya yang fenomenal tentang kepemimpinan, dan buku ini berjudul Good Leaders Ask Great Questions. Pemimpin yang baik mengajukan pertanyaan-pertanyaan hebat. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membadah buku ini. Selama 40 tahun, John C. Maxwell telah menjadi panutan bagi jutaan pemimpin di seluruh dunia. Namun, ia sendiri mengakui bahwa perjalanannya tidak akan sejauh ini tanpa satu kebiasaan sederhana, yakni adalah bertanya. Kita di sini akan belajar pertanyaan apa yang harus kita ajukan pada diri sendiri untuk bisa memimpin diri kita dengan efektif. Pertanyaan apa yang harus kita lontarkan pada tim untuk membuka potensi mereka, dan kita akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersulit seputar kepemimpinan yang sering kita hadapi sehari-hari. Ini bukan sekedar ringkasan buku, ini adalah sesi mentoring pribadi bersama John C. Maxwell. Siapkan catatan Anda, buka pikiran Anda, karena setelah ini Anda akan melihat bahwa kekuatan terbesar seorang pemimpin tidak terletak pada apa yang ia katakan, melainkan pada apa yang ia tanyakan. Mari kita mulai. Kisah kita dimulai dengan sebuah pengakuan jujur dari John Maxwell, dan pada bab ini, di awal karirnya ia menjelaskan, ia jarang bertanya. Ia berpikir sebagai pemimpin ia harus punya semua jawaban. Sikap berpura-puralah tanpa sampai berhasil. Ini sayangnya lebih banyak menghasilkan kepura-puraan daripada keberhasilan. Pelajaran ini mahal tapi sangat berharga. Ia akhirnya sadar bahwa pemimpin hebat tidak diukur dari kemampuannya menjawab, tapi dari keberaniannya bertanya. Mengapa? Maxwell memberikan kita beberapa alasan kuat yang sangat relevan terutama di zaman sekarang. Pertama, Anda hanya mendapat jawaban dari apa yang Anda tanyakan. Terkadang kita takut terlihat bodoh lalu kita diam, padahal seperti kata pendiri Sharper Image, lebih baik terlihat bodoh daripada bodoh sungguhan. Dengan bertanya, kita membuka gerbang pengetahuan. Kedua, pertanyaan membuka pintu yang tadinya tertutup. Bayangkan hidup ini seperti acara kuis dengan 3 pintu misteri. Kita tidak akan pernah tahu hadiah apa di baliknya jika kita tidak berani memilih dan membukanya. Pertanyaan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu peluang relasi dan pengalaman baru. Ketiga, bertanya adalah cara paling ampuh untuk membangun hubungan. Coba pikirkan, ketika kita berkomunikasi, tujuannya adalah menemukan kesamaan. Dan cara tercepat untuk menemukan kesamaan adalah dengan bertanya. Ini menunjukkan bahwa kita peduli dan tertarik pada orang lain, bukan hanya pada agenda kita sendiri. Keempat, dengan bertanya kita melatih kerendahan hati. Mengakui saya tidak tahu dan saya butuh bantuan Anda adalah tanda kedewasaan, bukan kelemahan. Justru ketika kita melepaskan keinginan untuk selalu benar, kita membuka diri untuk menemukan apa yang benar. Kelima, bertanya melibatkan orang lain dalam percakapan. Pembawa acara legendaris Larry King mengatakan bahwa pertanyaan favorit dan terhebatnya hanya satu kata, yakni adalah mengapa. Pertanyaan ini mengubah monolog menjadi dialog. Ini mengubah presentasi yang membosankan menjadi diskusi yang hidup. Keenam, dengan bertanya kita meramu ide yang lebih baik. Tidak ada ide yang hebat yang lahir di ruang hampa. Ide bagus terlahir dari kebiasaan orang-orang cerdas berkolaborasi.
Dan bagaimana cara memulai kolaborasi, yakni dengan bertanya, bagaimana kita bisa membuat ini lebih baik? Apa sudut pandang lain yang belum kita lihat? Seperti itulah. Disinilah Maxwell membagi pertanyaan pembantu sesi belajarnya yang sangat praktis. Saat bertemu mentor atau orang hebat, ia selalu bertanya. Pertama, apa pelajaran terbesar yang pernah Anda pelajari? Kedua, apa yang sedang Anda pelajari saat ini? Ketiga, bagaimana kegagalan membentuk hidup Anda? Empat, dan yang terpenting, bagaimana saya bisa menambahkan nilai pada Anda? Pertanyaan ini menunjukkan rasa terima kasih dan sikap melayani. Ketujuh, kita menerima sudut pandang yang berbeda. Kita sering terjebak dalam asumsi kita sendiri, yakni dengan bertanya. Kita bisa melihat dunia dari kacamata orang lain, mengoreksi asumsi yang keliru dan mencegah miskomunikasi. Dan terakhir, kedelapan adalah bertanya menantang pola pikir yang usang. Pertanyaan mengapa kita selalu melakukannya dengan cara ini adalah musuh terbesar dari kemalasan mental. Pertanyaan adalah mata rantai pertama dan rantai penemuan dan inovasi. Seperti yang dikatakan Anthony Robbins, pertanyaan bermutu membangun kehidupan bermutu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bedah sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Seberapa sering saya bertanya dalam sehari? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Bab 2 dan 3, bertanya ke dalam dan keluar. Setelah memahami mengapa kita harus bertanya, Maxwell membawa kita ke level selanjutnya. Apa yang harus ditanyakan? Perjalanan ini dimulai dari dalam diri sendiri. Ini adalah sesi introspeksi harian yang krusial, terinspirasi oleh mentornya, pelatih legendaris John Wooden. Maxwell menyusun daftar pertanyaan untuk menjaga dirinya tetap di jalur yang benar. Yakni pertama, apakah saya berinvestasi pada diri sendiri? Ini pertanyaan tentang pertumbuhan pribadi. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Apakah Anda membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar hal baru setiap hari? Pertumbuhan Anda menentukan pertumbuhan organisasi Anda. Kedua, apakah saya tulus tertarik pada orang lain? Ini adalah pertanyaan tentang motivasi. Apakah Anda memimpin untuk melayani orang lain atau untuk melayani ego, posisi, dan kantong Anda sendiri? Motif Anda sangat penting. Ketiga, apakah saya pemimpin yang membumi? Ini pertanyaan tentang kemantapan. Kesuksesan bisa membuat kita lupa diri. Pemimpin yang membumi memiliki 3 kualitas: kerendahan hati, keaslian atau autentik, dan panggilan hidup yang lebih besar dari dirinya sendiri. 4. Apakah saya menambahkan nilai pada tim saya? Ini adalah inti dari kerjasama tim. Tugas utama seorang pemimpin adalah membuat timnya lebih baik. Apakah Anda menciptakan lingkungan yang mendukung? Apakah Anda melihat masalah sebagai peluang untuk membangun karakter? Kelima, apakah saya tetap dalam zona kekuatan saya? Banyak orang menyia-nyiakan hidupnya mencoba menjadi orang lain. Kenali kekuatan Anda dan fokuslah di sana. Delegasikan kelemahan Anda. Keefektifan datang dari bekerja di zona kejeniusan Anda. 6. Apakah saya memperhatikan hari ini? Visi itu penting, tapi eksekusi terjadi hari ini. Seperti kata John Wooden, jadikan setiap hari mahakarya Anda. Maxwell membaginya menjadi 5 area fokus harian, yakni iman, keluarga, hubungan, misi, dan kesehatan. 7. Apakah saya menginvestasikan waktu orang yang tepat? Warisan terbesar seorang pemimpin adalah pemimpin lain yang ia kembangkan. Tapi ketika tidak bisa mengembangkan semua orang, kita harus berinvestasi pada orang-orang yang punya potensi dan kemauan untuk bertumbuh. Pertanyaan-pertanyaan ini seperti cermin harian, mereka memaksa kita untuk jujur dan memastikan kita memimpin dari tempat yang benar. Bab 3. Pertanyaan yang saya ajukan pada anggota tim. Sekarang kita beralih dari cermin ke jendela. Bagaimana kita berinteraksi dengan tim kita? Kuncinya bukan hanya bertanya, tapi juga mendengarkan.
Maxwell menguraikan 3 level dalam menyimak, yakni level 1, menyimak internal, yakni dengan kita mendengar tapi fokusnya adalah apa artinya ini bagi saya. Yang kedua adalah level 2, yakni menyimak dengan berfokus. Fokus kita beralih ke lawan bicara, kita mencoba memahami tidak hanya kata-kata tapi juga emosi dan konteksnya. Level 3, yakni menyimak secara global. Ini adalah level tertinggi di mana kita mendengarkan dengan intuisi, mencoba membaca situasi, dan menangkap apa yang tidak terucapkan. Inilah level mendengar seorang pemimpin efektif. Dengan kemampuan mendengar yang tajam, kita bisa mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengubah permainan. Maxwell membagikan beberapa pertanyaan favoritnya. Pertama adalah bagaimana menurut Anda? Ini adalah pertanyaan yang paling sering ia lakukan dan ia ajukan. Ini menunjukkan penghargaan, mengumpulkan informasi, menegaskan intuisi, dan bahkan bisa menjadi alat untuk mengajar orang lain cara berpikir. Yang kedua, bagaimana saya bisa melayani Anda? Ini mengubah paradigma kepemimpinan dari memerintah menjadi melayani. Tugas Anda adalah menghilangkan hambatan agar tim Anda bisa sukses. Ketiga, apa yang perlu saya komunikasikan? Komunikasi bukan hanya tentang konten, tapi konteks. Sebelum masuk ke sebuah rapat penting, tanyakan pada tim Anda, apa pesan utama yang harus sampaikan di sini. 4. Apakah kita melampaui harapan? Memenuhi standar saja tidak cukup. Berjuanglah untuk memberikan lebih dari yang dijanjikan. Ini akan membangun reputasi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kelima, apa yang Anda pelajari? Pertanyaan ini mengubah setiap pengalaman, baik sukses maupun gagal, menjadi pelajaran berharga. Ingat, guru terbaik bukanlah pengalaman, melainkan pengalaman yang dievaluasi. Lalu yang terakhir adalah apa yang saya lewatkan? Ini adalah pertanyaan kerendahan hati yang luar biasa. Ini mengakui bahwa kita tidak melihat segalanya dan membuka pintu bagi tim untuk memberikan perspektif yang mungkin terlewatkan. Bayangkan budaya kerja di mana seorang pemimpin secara rutin menanyakan hal-hal ini. Ini bukan lagi sekedar tempat kerja, ini adalah lingkungan di mana orang merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan untuk bertumbuh. Sekarang kita memasuki bagian kedua buku ini, di mana John Maxwell beralih peran. Ia tidak lagi bertanya, melainkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh para pemimpin dari seluruh dunia. Saya telah memilih beberapa pertanyaan paling relevan untuk kita bahas. Tema pertama yakni sukses memimpin diri sendiri, bab 4. Sebuah pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa memimpin diri sendiri lebih sulit daripada memimpin orang lain? Jawaban Maxwell sangat jujur karena kita semua punya titik buta. Titik buta adalah area di mana kita gagal melihat diri kita dan situasi dengan realistis. Kita bisa melihat kelemahan orang lain dengan jelas tapi sulit melihat kelemahan diri sendiri. Maxwell mengidentifikasi beberapa titik buta umum pada kepemimpinan. Yakni yang pertama adalah perspektif tunggal. Merasa cara kita adalah satu-satunya cara yang benar. Yang kedua adalah rasa tidak aman. Takut terlihat lemah sehingga sulit mengakui kesalahan. Ketiga adalah ego yang tak terkendali. Merasa diri paling penting dan idenya selalu yang terbaik. Dan keempat adalah karakter yang lemah. Sering menunda keputusan, sulit, atau memilih jalan yang mudah. Bagaimana cara mengatasinya? Maxwell menyarankan akui bahwa Anda punya titik buta. Minta orang terdekat untuk jujur menunjukkannya dan diskusikan secara terbuka dengan lingkaran inti Anda. Pertanyaan lain yang krusial adalah bagaimana kita bisa memimpin dengan rendah hati di dunia korporat yang keras. Maxwell menjelaskan kerendahan hati sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal rendah hati bukanlah berarti berpikir rendah tentang diri sendiri, melainkan kurang memikirkan diri sendiri. Kerendahan hati berarti realistis tentang kekuatan dan kelemahan kita. Pemimpin yang rendah hati bersama membangun tim, bukan membangun citra diri. Mereka lebih banyak mendengar daripada bicara dan mereka cepat mengakui kesalahan. Tema kedua yakni bagaimana cara kerja kepemimpinan, bab 5.
Pertanyaan mendasar di sini adalah apakah semua orang berpotensi menjadi pemimpin yang efektif? Jawaban Maxwell, tidak semua orang akan menjadi pemimpin hebat, tapi semua orang punya potensi untuk mempengaruhi. Dan kepemimpinan pada intinya adalah pengaruh. Kepemimpinan itu bisa dikembangkan bukan hanya bakat bawaan. Kita bisa belajar menjadi pemimpin yang lebih baik dengan menempatkan diri di lingkungan yang mendukung pertumbuhan, berinteraksi dengan pemimpin lain dan melengkapi diri dengan keterampilan yang diperlukan. Pertanyaan penting lainnya, apa bedanya mendelegasikan dan melimpahkan tanggung jawab? Ini adalah perbedaan krusial. Mendelegasikan adalah memberikan tugas, tapi tanggung jawab akhir masih di tangan Anda. Anda memberikan apa yang harus dilakukan, melimpahkan adalah memberikan wewenang dan kepemilikan. Anda mempercayakan mengapa dan bagaimana kepada orang tersebut. Pemimpin sejati tidak hanya mendelegasikan tugas, mereka mengembangkan orang dengan melimpahkan tanggung jawab. Tema ketiga yakni mengatasi tantangan kepemimpinan, bab 6-8. Bagaimana jika Anda tidak punya posisi? Bagaimana kita bisa mulai memimpin meski dari posisi terendah? Maxwell menekankan lagi, kepemimpinan adalah pengaruh, bukan jabatan. Anda bisa memimpin dari mana saja dengan cara pertama bekerja keras dan tunjukkan keunggulan. Kompetensi Anda akan diperhatikan. Kedua, membangun hubungan yang tulus. Orang akan mengikuti orang yang mereka sukai dan mereka percayai. Ketiga, menambahkan nilai pada orang lain. Bantulah rekan kerja Anda, bahkan atasan Anda. Jadilah orang yang solutif. Dan pertanyaan yang paling sering kita hadapi adalah bagaimana saya bisa sukses bekerja di bawah kepemimpinan yang payah. Ini situasi yang sulit. Maxwell memberikan saran sangat bijak. Pertama, pimpin diri Anda dengan luar biasa. Jangan biarkan standar atasan yang Anda rendah menurunkan standar pribadi Anda. Kedua, bantu atasan Anda untuk menang. Buat atasan Anda terlihat baik, ini mungkin sulit, tapi ini menunjukkan loyalitas dan profesionalisme. 3. Jika atasan Anda tidak etis, hadapi dengan hati-hati. Cari waktu yang tepat untuk berbicara empat mata. Jika tidak berhasil, mungkin saatnya Anda mempertimbangkan untuk pindah. Jangan pernah mengorbankan integritas Anda. Pelajaran dari bagian ini sangat praktis. Kepemimpinan bukanlah teori, melainkan serangkaian tindakan dan keputusan yang kita ambil setiap hari dalam menghadapi berbagai situasi nyata. Kita telah menjelajahi esensi dari Good Leaders Ask Great Question. Kita belajar mengapa bertanya itu penting, apa yang harus kita tanyakan pada diri sendiri dan tim kita, serta mendapatkan jawaban atas beberapa dilema kepemimpinan yang paling umum. Apa benang merah dari semua ini? John C. Maxwell mengajarkan kita sebuah kebenaran yang membebaskan. Seorang pemimpin tidak harus menjadi orang yang paling pintar di ruangan. Ia hanya harus menjadi orang yang paling ingin tahu. Kepemimpinan di abad ke-21 bukan lagi tentang model komando dan kontrol. Dunia terlalu kompleks untuk bisa dipecahkan oleh satu orang. Kepemimpinan modern adalah tentang kolaborasi, kerendahan hati, dan pemberdayaan. Dan semua itu dimulai dengan satu tindakan sederhana, yakni adalah bertanya. Sebuah pertanyaan yang baik bisa mengubah sebuah rapat yang buntu. Sebuah pertanyaan yang hebat seperti yang dikatakan Maxwell bisa mengubah hidup kita. Pertanyaan membuka pintu dialog, membangun jembatan kepercayaan, dan melepaskan kejeniusan kolektif sebuah tim. Jadi saat Anda kembali ke rutinitas Anda besok, ke kantor, ke komunitas, ke keluarga, ke ruangan kelas, maka saya akan menantang Anda untuk membawakan satu kebiasaan baru. Jangan terburu-buru memberikan jawaban. Alih-alih, cobalah ajukan salah satu pertanyaan hebat yang kita pelajari hari ini. Tanyakan pada rekan kerja Anda, bagaimana menurut Anda? Tanyakan pada tim Anda, bagaimana saya bisa melayani Anda? Dan yang terpenting, tanyakan pada diri Anda sendiri di depan cermin, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik hari ini? Itulah warisan sejati seorang pemimpin, bukan monumen yang ia bangun, tapi pertanyaan yang ia tanamkan di benak orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan yang menginspirasi mereka untuk berpikir lebih dalam, bermimpi lebih besar, dan pada akhirnya menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri.
Terima kasih telah bergabung di channel Alfarizi. Semoga percakapan kita hari ini menjadi percikan api bagi perjalanan kepemimpinan selanjutnya dan di kepemimpinan Anda masa depan. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan inspirasi dari buku-buku terbaik di dunia. Terima kasih.